Nah, untuk malam ini kita ada di sesi sharing session ya, teman-teman. Nah, ini ada salah satu sesi di mana kita akan sharing terkait tech, tapi terutamanya fokusnya di DevOps ya. Nah, untuk malam ini kita punya speaker yang keren nih. Kebetulan dari salah satu startup yang waktu itu saya kayaknya pernah interview di situ. Kebetulan udah cukup lama sih. Ada Mas Muhammad Saifuddin ya dari Kiskas. Mungkin bisa silakan Mas diperkenalkan. Oke, terima kasih Mbak Nita. Salam kenal semuanya. Sepertinya juga ada beberapa yang kenal dengan saya, soalnya beberapa kali udah ngisi juga. Jadi hari ini bakal ngasih materi yang masih basic juga, karena masih banyak yang perlu dipelajari ya. Walaupun basic itu ternyata kalau didalami juga lumayan banyak sih yang perlu diketahui ya. Itu terus nanti perkenalan juga. Oh, anu ya, langsung aja ya. Ini berarti langsung apa namanya? Aku share apa gimana, Pak? Ya, bisa langsung aja Mas. Silakan. Oke, ya terima kasih Mbak Nita dan Mas El juga untuk memberi kesempatan saya untuk sharing session juga malam ini ya. Eh, Terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung malam hari ini, walaupun hari ini apa namanya banyak yang libur ya. Terus besok juga liburan Sabtu, tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar juga gitu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi malam ini saya akan sharing mengenai basic dari kontainer ya, khususnya Docker karena yang paling populer itu Docker. Jadi judulnya adalah The Amazing World of Containers. Kita bakal mengenal salah satu standar industri untuk menjalankan dan mendistribusikan aplikasi kita secara cepat dan reliable gitu. Nah, jadi ini learning objektifnya. Jadi yang pertama kita bakal mengenal virtualisasi dulu. Jadi kita akan mulai dari zaman-zaman sebelum ada kontainer ya, yaitu virtualisasi. Atau mungkin nanti kita bakal kenal virtual machine gitu ya, yang udah sering denger lah. Terus habis itu nanti kita mulai lanjut ke kontainer. Jadi kayak apa masalah-masalah yang di-solve oleh kontainer yang waktu itu ada di virtualisasi. Kemudian kenapa saat ini Docker itu populer banget ya. Docker itu sekarang malah jadi syarat untuk melamar pekerjaan DevOps misalnya atau SRE gitu. Sekarang udah salah satu hal yang wajib gitu. Kontainer, Kubernetes itu ya. Itu kan juga relate, masih berhubungan lah. Terus nanti akan mencoba demo Docker ya, sederhana-sederhana aja, misalnya menjalankan Docker, kemudian nge-pack aplikasi kita biar bisa running di kontainer itu kayak apa. Terus yang terakhir ada sesi tanya jawab. eh jadi yang pertama kita akan mengenal teknologi virtualisasi ya. Nah, teman-teman yang ada di room ini pastinya udah tahu konsep virtualisasi ya. Mungkin ada yang mau ngasih eh, pengertian gitu, apa itu virtualisasi gitu mungkin. Ada yang mau bantu jelasin virtualisasi? Dunia maya, ya Mas Udin. Kan dunia virtual, virtualisasi dunia Terlalu maya. terlalu halus, terlalu apa namanya, terlalu abstrak lah virtualisasi. Dunia maya ya bener sih, virtualisasi ya. Virtual Ke, nggak bisa dipegang gitu. apa ya? Kalau aku biasanya mengartikan paling gampangnya itu uh, kita bikin apa ya? Kayak bikin server, bukan server, bikin operating system di dalam operating system. Kalau aku biasanya gitu. Kalau dulu pas di Jagon Hosting mengenalkan virtualisasi itu kan kita ini ya, apa kayak ibaratnya rumah yang dikontrak, yang dikoskan gitu. Jadi kamar-kamarnya itu jadi virtualisasinya gitu ya. Sedangkan rumah itu kan servernya Ah, gitu. Nah, konsep virtualisasi yang tak tangkap itu selama ini semudah itu. Maksudnya nggak mau pakai konsep yang terlalu padat. Kalau mau ya di masa ini. oke oke, thank you Mas. Mas El, ada analoginya juga ya, kontraan, bukan kontraan sih, rumah terus dikosin gitu ya. Dalam rumah yang gede terus dibagi-bagi jadi kamar gitu ya. Analogi yang menarik sih, gampang dipahami lah. Terus ada Mas Adi, silakan. Eh, ini barusan sih nemu Mas, kata-katanya.
kalau buat saya sepertinya virtualisasi itu seolah-olah kita menipu komputer gitu ya, supaya dia bisa berjalan di tempat yang dia dulu tidak dirancang gitu ya. Dulu kan seharusnya komputer sistem operasi itu berjalan di atas perangkat keras ya. Jadi sekarang karena perangkat keras itu sudah sangat mumpuni sumber dayanya gitu. Jadi sistem operasi itu bisa kita tipu seolah-olah dia berjalan di Hardware beneran gitu ya. hardware beneran gitu, supaya hardware yang sama itu bisa menjalankan banyak sistem operasi. Mungkin seperti itu Mas, salah satunya. Oke, thank you Mas Hadi. Jadi dari penjelasannya Mas Hadi itu udah cukup lengkap ya. Tadi kata kuncinya itu ada abstraksi, bukan emulasi ya. Jadi kayak menipu itu artinya emulasi ya. Kita bisa katakan emulasi, kayak emulator gitu lah. Kita bisa jalanin. Mungkin kalau teman-teman sering main game, biasanya kan ada game emulator PS1 atau PS2 gitu ya. Jadi kita menipu sistemnya kira-kira berjalan di atas komputer, padahal dia sebenarnya cuma emulasi gitu, virtual gitu ya. Nah, kata kuncinya yang pertama ada emulasi, kemudian dari Mas L tadi itu ada pembagian ya. Terus dari Mbak Nita Oktaviani ini ada terisolasi. Jadi ada 3 kata kunci ya, isolasi, emulasi, sama pembagian. Nah, terima kasih jawabannya semua teman-teman. Semuanya ada bener ya. Jadi so far udah banyak yang paham virtualisasi ya. Harusnya kalau di sekolah dulu atau SMK ya biasanya ada pelajaran virtualisasi juga gitu, menginstal misalnya Debian atau Fedora atau yang lainnya. Biasanya ada gitu. Nah, jadi saya rangkum virtualisasi itu adalah teknologi untuk membagi resource sebuah hardware. Jadi hardware yang biasanya itu perangkat keras, misal server fisik atau komputer gitu ya, komputer yang ya komputer kita biasanya gitu ya, komputer yang besar atau yang kecil gitu. Kemudian dibagi menjadi beberapa server virtual. Nah, kenapa kok virtual? Karena servernya itu tidak bisa disentuh gitu ya, kecuali kalau ada hardware-nya gitu ya. Yang katanya Mas Adi tadi kan diemulasi gitu ya, atau ditipu gitu lah. Jadi servernya itu virtual, seakan-akan berjalan di hardware, padahal dia itu sebenarnya berjalan di dalam sebuah komputer fisik gitu. Tujuan utama dari virtualisasi itu agar komputer atau server yang besar tadi itu multifungsi gitu ya. Jadi kalau dulu itu ketika kita punya satu server atau satu komputer gitu ya, ketika belum ada teknologi virtualisasi, komputer itu atau server tadi itu cuma bisa dipakai satu hal. Jadi misalnya server web server doang atau database doang gitu, atau FTP dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang efisien lah ya, karena kita kan beli server besar itu kalau misal kebutuhannya cuman kecil ya bakal mubazir ya, bakal nggak terpakai gitulah resource-nya. Tapi kalau misal kita beli server yang kecil-kecil gitu, yang size-nya kecil, RAM-nya cuma 4 GB atau 8 GB mengikuti kebutuhan kita juga bakal boros space juga ya. Jadi muncul teknologi virtualisasi gitu, agar kita cuma beli satu server fisik yang gede gitu, terus dalamnya kita jalankan banyak VM atau virtual machine ya, biar menjalankan banyak hal. Misalnya VMA itu untuk digunakan web server, VMB itu untuk database dan sebagainya gitu ya. Jadi biar lebih efisien lagi baik cost tempat maupun maintenance-nya gitu. Nah, tiap VM itu juga akan mempunyai OS sendiri ya. Jadi misal kita jalanin VirtualBox gitu di atas Windows gitu ya. Terus kita bisa nginstal misalnya Ubuntu atau Fedora atau CentOS di dalam VirtualBox tadi itu. Jadi kita bisa menjalankan banyak OS itu. Kita mau mencoba Linux misalnya. Yang paling enak sih pakai virtualisasi dulu ya, karena resikonya rendah. Terus kalau mau ngetes-ngetes juga gampang gitu ya. Nginstalnya juga nggak ribet. Nggak beresiko menghapus file-file kita kalau misal kita masih baru belajar terus misal salah partisi itu yang lumayan berbahaya ya. Jadi kita bisa coba-coba dulu pakai virtualisasi gitu. Nah, VirtualBox atau Hyper-V atau misal KVM, Xen dan sebagainya, VMware. Nah, itu semuanya adalah software yang bernama hypervisor. Jadi hypervisor itu dia yang bakal mengelola, membuat, kemudian mengatur resource-nya dari masing-masing virtual machine tadi itu. Jadi dibutuhkan yang namanya hypervisor gitu. VirtualBox itu juga termasuk hypervisor. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe hypervisor ya, ada tipe 1 dan tipe 2 gitu. Aku lupa yang mana tipe 1, tapi salah satunya adalah
ada yang hypervisor itu dipasang langsung ke hardware-nya sebagai OS gitu, atau hypervisornya itu dipasang diinstal di atas OS yang udah ada, misalnya VirtualBox gitu ya. Jadi kan kita install VirtualBox di atas Windows gitu. Jadi VirtualBox-nya itu sebagai suatu aplikasi. Nah itu termasuk tipe 2 kalau nggak salah, atau 1 ya, aku lupa. Itu mungkin bisa di browsing juga gitu, karena itu cuman tambahan info aja sih. Nah, jadi ini evolusi arsitektur tradisional ya, yang awalnya itu cuman ada hardware, terus kemudian ada OS-nya jadi satu, terus ada library. Jadi misal butuh library apa untuk aplikasinya ya, misal PHP atau Node.js versi berapa gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aplikasinya sendiri gitu. Nah, kemudian berubah jadi kayak gini. Jadi ada hypervisor, terus ada beberapa VM ya, virtual machine. Jadi satu hardware ini bisa menjalankan misalnya 3 aplikasi di sini. Yang awalnya cuma satu. Jadi lebih efisien lagi lah, lebih hemat. Nah, kemudian ini ada beberapa pain points. Jadi kayak virtual machine itu oke, tapi masih ada beberapa kekurangannya gitu. Jadi umumnya kalau kita menggunakan virtual machine itu dulu itu kayak gini. Jadi pertama kita membuat VM-nya dulu ya. Terus misal install OS-nya, kemudian lakukan konfigurasi, terus kemudian ada install library-nya sama dependensi atau kebutuhan aplikasinya ya, misal PHP versi 8 atau misal Node.js versi 20 dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu kita nge-push aplikasinya ke VM-nya gitu. Jadi kode source code-nya itu dimasukkan ke VM-nya, terus dijalankan pakai misal PHP ya, butuh PHP FPM atau Nginx atau Apache gitu ya. Masuk ke bagian konfigurasi sama ini tadi ya. Terus kemudian start aplikasinya gitu. Jadi kalau misal pakai Node.js berarti bisa pakai PM2, atau kalau pakai PHP berarti bisa pakai PHP FPM di start service-nya dan sebagainya gitu ya. Nah itu step by step ketika kita dulu menggunakan VM ya. Nah waktu itu sebenarnya oke aja sih, cuman ketika udah lama menggunakan VM maka bakal kerasa beberapa apa ya kekurangannya gitu, terutama di kegiatan maintenance-nya gitu. Nah yang pertama itu ketika konfigurasi itu bisa jadi beda antara environment ya. Environment ini misalnya contohnya environment ketika tes, staging, development, dan production gitu. Bisa jadi berbeda karena cara installnya pun bisa jadi berbeda juga gitu. OS-nya, kemudian versi-versi minor atau versi majornya itu juga berpengaruh ke perbedaan konfigurasi juga gitu. Terus kemudian relatif sulit jika belum terbiasa. Jadi nge-config server itu lumayan sulit. Jadi nge-config, nge-optimize, kemudian memaintain itu juga lumayan repot ya. Misal kita nginstal PHP 7 gitu ya. PHP 7 hanya ada di Ubuntu 20 misalnya. Nah, ternyata kita diharuskan untuk upgrade ke Ubuntu 24 misalnya. Nah, ternyata PHP versi 7 udah nggak ada lagi. Nah, sehingga itu juga masuk ke ini, versi library atau dependensi bergantung ke OS-nya gitu. Jadi availability atau misal ada enggaknya software yang kita butuhkan itu bergantung pada OS-nya gitu. Itu juga bikin repot juga. Ketika misal kita upgrade OS-nya, bisa jadi aplikasinya malah broken, nggak bisa dijalankan gitu. Karena library-nya atau dependensinya atau software-software komponen pendukungnya itu ke-upgrade juga, atau malah udah nggak ada, udah deprecated. Akhirnya hilang, terus aplikasinya nggak bisa jalan lagi gitu. Terus ada konflik antar package, itu maksudnya misal kita mau install PHP versi 7 dan PHP versi 8 di dalam server yang sama, itu secara teori bisa ya. Tapi nggak mudah untuk nge-maintain 2 versi dalam satu VM gitu. Atau bisa jadi ketika menginstal dua-duanya, ada salah satu library yang lain gitu, atau dependensi yang lain itu yang konflik gitu. Jadi misal bisa jadi dependensi hell gitu istilahnya, konflik antar package. Terus kemudian ketika aplikasinya itu perlu di rollback, misal ada error gitu ya. Nah rollbacknya tuh nggak bisa cepat gitu. Jadi biasanya kita bisa pakai git checkout, misalnya kembali ke revisi yang sebelumnya gitu ya, paling simpel. Nah tapi bisa jadi komponen-komponen yang lain nggak bisa di rollback semudah itu. Jadi ketika ada error kita perlu misal nge-restore snapshotnya atau kemudian kita troubleshoot dulu, dan itu bisa jadi downtime yang lama gitu ketika
terjadi sesuatu. Kemudian satu VM hanya bisa diisi satu app ya, karena tadi ada konflik antar package. Jadi misal aplikasi A butuh PHP 7, sedangkan aplikasi B butuh PHP 8 gitu ya. Jadi nggak bisa diinstal bareng, akhirnya harus bikin 2 VM, sehingga kurang efisien gitu. Terus kemudian susah didebug oleh developer dari local development environment, itu artinya ketika ada masalah di VM-nya gitu ya, misalnya aplikasinya crash atau apalah gitu, error apa gitu ya, itu si developer bakal agak susah ngedebug atau mencari errornya itu di mana, di komputer atau laptopnya masing-masing gitu. Kalau nggak gitu ya berarti kita harus nge-allow developernya masuk ke servernya gitu, which is sometimes nggak diperbolehin sama tim infranya gitu atau security-nya gitu ya, karena nggak sembarang orang boleh masuk ke VM-nya gitu. Nah itu beberapa pain points. Kemudian ada pain points yang lain yang di luar diagram ini. Jadi yang pertama itu dia masih boros resource ya. Jadi tiap VM kan punya OS sendiri ya. Nah artinya RAM, CPU, kemudian storage itu bakal di-share sama OS-nya sendiri sama aplikasinya juga. Jadi nggak 100% resource-nya itu dipakai oleh aplikasinya gitu. Ya bisa jadi kalau kita pilih distro yang berat, itu bakal apa namanya ngemakan memori yang lumayan banyak. Akhirnya sisa memorinya untuk aplikasi hanya sisa sedikit gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah VM itu gede dan lambat juga. Kita tahu bahwa ISO dari Ubuntu aja itu sekitar 1 giga ke atas. Kalau misal teman-teman ngecek sekarang di Ubuntu server yang minimal itu minimal 500 mega ke atas lah. Itu lumayan gede juga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah booting VM itu lumayan lama ya. Jadi kayak kita ngebooting suatu komputer gitu. Kita ngidupin komputer itu kan lumayan lama ya. Jadi sekitar 1 menit 2 menit gitulah, baru servernya apa namanya servernya bisa running gitu, terus aplikasinya bisa menerima request gitu. Jadi lumayan lama lah. Nah kalau misal kita lagi development gitu ya, terus bolak-balik ngidupin VM itu developernya ya bakal nunggu lama gitu ya. Jadi aplikasinya nggak cepat untuk di develop gitu, bakal ngehambat proses development dan deployment juga gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah tidak portable. Artinya tidak portable itu aplikasi yang udah jadi, misalnya udah running di VM gitu ya, udah diinstal PHP-nya, kemudian udah diinstal aplikasinya, diinstal database-nya dan sebagainya. Itu kalau mau dipindah ke tempat lain, misalnya mau dimigrasikan ke cloud atau mau dijalankan ke komputernya developer misalnya, itu nggak bisa. Bisa pun bakal effort banget karena VM itu nggak semudah itu untuk dipindah-pindah ya. Instalasinya juga bakal mulai dari awal lagi, mulai dari install OS dan sebagainya gitu. Itu bakal ngehambat proses debug atau deployment atau development juga gitu. Nah dari tadi aku bilang PHP ya, karena aku ngasih contoh PHP itu karena sekarang masih banyak banget yang masih pakai PHP gitu, dan untuk Golang, Node.js dan sebagainya menurutku lumayan enak ya untuk di develop atau di deploy menggunakan Docker. Jadi kita bakal coba untuk membayangkan sesuatu yang susah dulu gitu. Jadi PHP lah yang paling sering kita temukan gitu. Nah, sehingga teknologi kontainer itu dibuat gitu setelah ada pain points tadi itu. Nah, ini kita masuk ke mengenal kontainer ya. Jadi kontainer itu sesuai dengan namanya ya, atau contain dalam bahasa Inggris, itu adalah teknologi yang mengemas suatu aplikasi. Jadi aplikasi yang sudah kita buat, source code-nya itu dikemas bersamaan dengan komponen yang dibutuhkannya gitu. Jadi kayak kita punya aplikasi PHP, source code-nya PHP, kemudian source code-nya tadi butuh PHP versi berapa, misal 72 gitu ya. Kemudian butuh apa namanya tools atau software apalagi yang dibutuhkan untuk menjalankan script PHP tadi itu dikemas jadi satu box itulah istilahnya. Jadi bayangkan suatu box atau satu kontainer gitu, kontainer plastik gitu ya. Di dalamnya itu ada source code-nya, terus ada komponen-komponen pendukungnya dari aplikasinya tadi itu biar bisa jalan. Terus kemudian dikemas, kemudian dikirim kemana aja gitu. Jadi kan enak ya, nggak berantakan. Terus kemudian kalau misal kita butuh apa aja untuk menjalankan aplikasinya itu udah ada di dalamnya gitu. Jadi kita nggak perlu install lagi gitu. Nah, kontainer itu dibuat untuk mengemas tadi atau menjalankan suatu aplikasi di mana saja dengan output yang konsisten dan terprediksi. Jadi tujuan utamanya adalah konsisten dan terprediksi. Konsisten itu maksudnya
kita bakal eliminate yang namanya ini memes ini. Aplikasi ini aplikasi ini running di komputerku gitu ya. Tapi ketika di deploy nggak running. Nah itu suatu masalah yang sering banget terjadi ketika kita menggunakan VM gitu. Nah ketika kita menggunakan Docker ini udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kayak kalau misal kita udah install aplikasinya, udah running, komponennya juga udah running semua, running well ya. Kenapa kita nggak ship atau kirim semuanya gitu ya ke orang lain gitu, biar orang lain juga bisa menjalankan aplikasi dengan output yang sama gitu, yang konsisten. Nah kemudian ini cuman FYI aja ya. Jadi Docker itu dulu pertama kali dikenalkan itu waktu di Python Conference di Santa Clara tahun 2013 oleh Solomon Hykes. Jadi Solomon Hykes itu CEO dari .cloud. .cloud itu platform as a service ya. Dulu itu namanya .cloud, sekarang itu Docker gitu. Jadi beliau itu beliau itu menjelaskan gimana internal .cloud ketika menjalankan aplikasi-aplikasi dari customernya gitu. Kita bisa bayangkan platform as a service itu kayak Heroku gitu. Nah itu mereka menjalankan secara internal itu gimana gitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa semua aplikasi itu dikemas dalam satu box atau satu kontainer ya. Kemudian satu kontainer tadi udah berisi dependensinya atau library-nya gitu. Kemudian dikemas, bisa dikirimkan ke semua tempat gitu. Namanya kontainer gitu. Presentasinya waktu itu cuma 5 menit doang sih. Menurutku menarik sih waktu itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini evolusi arsitekturnya ketika VM berubah menjadi sebuah kontainer. Jadi ini ada hardware, OS, ada hypervisor, kemudian di dalamnya ada beberapa virtual machine gitu ya. Nah, sekarang ketika kita menggunakan kontainer itu nggak ada yang namanya hypervisor, tapi diganti dengan yang namanya Docker Engine. Nah, Docker Engine ini bisa menjalankan kontainer-kontainer dan di dalamnya ini sebenarnya nggak ada, aku mau bilang nggak ada OS-nya itu juga sebenarnya juga ada OS-nya, tapi intinya adalah di dalamnya itu ada OS tapi nggak seutuhnya. Jadi kayak komponen-komponen penting aja yang dibutuhkan agar aplikasi ini bisa berjalan. Itu doang. Maka dari itu size dari kontainer itu kecil banget dibandingkan VM. Karena kecil maka bisa didistribusikan dengan mudah gitu dan cepat gitu. Jadi kayak misal VM dulu size-nya 5 GB gitu ya. Nggak mungkin kita kirim file 5 GB ke komputernya developer gitu. Nah, sekarang kalau pakai Docker Engine itu size-nya cuman misal 50 mega atau 100 mega gitu ya. Jadi lebih lebih memungkinkan untuk dipindah-pindah gitu ya karena size-nya lebih sedikit. Kenapa kok size-nya sedikit? Karena di dalam kontainer itu hanya berisi dependencies, libraries, sama source code, sama beberapa komponen OS yang dibutuhkan aja gitu. Jadi udah dipangkas kecil banget gitu agar size-nya tuh nggak terlalu besar, nggak sebesar VM gitu. Nah, kenapa saat ini kontainer dipakai menjadi standar industri? Karena kita bakal berfokus dengan ini beberapa fitur utama Docker, yaitu portability, agility, dan scalability gitu. Nah, yang dimaksud dengan portability atau portabilitas pada Docker ya, artinya Docker kontainer itu bisa dipindah-pindah dengan mudah gitu. Yang ini dibawa kemana aja gitu. Jadi kita nge-build aplikasinya atau nge-build image-nya, nanti kita bakal kenalan sama image ya. Kita nge-build-nya itu sekali, terus bisa dijalankan di mana aja, tanpa ada batasan OS. Jadi kita bisa jalankan aplikasi kita itu di OS manapun, misalnya Fedora, Ubuntu, terus kemudian Windows, Mac, semuanya nggak ada masalah. Atau berbeda-beda bentuknya ya. Kita menjalankan di dalam VM, di dalam komputer developer maupun di cloud gitu. Itu isinya tetap konsisten gitu. Outputnya tetap konsisten. Kalau satu error, maka semuanya error juga. Tapi kalau satu aman, maka semuanya aman juga gitu. Jadi kita nggak bakal menemukan oh ini running di cloud gitu ya. Tapi ketika di copy ke komputernya developer nggak jalan gitu. Jadi kita udah nggak nemu kayak gitu lagi. Isinya udah konsisten karena semuanya udah di-pack dalam satu image gitu. Nah kemudian selanjutnya ada agility atau kecepatan ya. Nah karena Docker container itu size-nya kecil, maka dia itu bisa dipindah-pindah di mana aja. Terus kemudian
download uploadnya itu juga lebih cepat karena size-nya kecil ya. Terus ini faster distribution, terus kontainer itu lebih cepat daripada VM karena kontainer itu nggak perlu nge-boot OS ya. Jadi dia sebenarnya nggak perlu booting, nggak perlu yang booting seperti komputer pada umumnya itu nggak perlu. Jadi rasanya itu kayak kita ngebuka aplikasi di dalam komputer gitu ya. Jadi misal ngebuka Chrome atau ngebuka Firefox dan sebagainya, feel-nya kayak gitu. Jadi sekali buka dia udah running gitu dalam beberapa detik aja gitu dibanding VM yang mungkin 5 menit gitu ya. Terus yang kedua adalah cepat untuk dipakai development, deployment, dan rollback gitu. Nah jadi karena yang tadi itu ya ada size-nya kecil, nggak perlu booting dan sebagainya gitu. Maka semuanya itu bakal jadi lebih cepat, development jadi lebih cepat, artinya bakal shorter time to market, artinya kita ngedeliver suatu produk atau bug fix atau improvement ke market itu lebih cepat lagi ya. Karena kalau kita sekarang nggak berevolusi, nggak bekerja lebih cepat lagi, kita bakal ketinggalan sama kompetitor gitu. Nah yang kedua adalah faster rollback. Jadi di kontainer itu semuanya itu bakal dikasih nama. Di kita kan nanti bakal nge-build suatu aplikasi menjadi sebuah image atau box lah, image gitu. Nah, box tadi itu akan dikasih nama atau angka gitu ya. Nah, nanti angka itu bisa diubah-ubah. Jadi bisa dipanggil siapa aja gitu ya. Nah, ketika kita membutuhkan versi sebelumnya itu tinggal dipanggil aja gitu. Shorter time recover from incident gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah untuk rollback-nya itu nggak terlalu lama dibanding kalau kita menggunakan VM gitu. Oke, terus terakhir ada scalability. Jadi scalability ini adalah efek dari agility sama apa tadi satunya? Agility dan portability gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan kontainer maka scalability aplikasi kita itu jadi lebih tinggi gitu. Aplikasi kita bakal lebih enak, bakal lebih mudah untuk di-scale. Di-scale itu artinya bakal lebih apa namanya? Menghadapi request atau traffic yang gede itu lebih mudah gitu. Yang pertama karena kontainer itu cepat dan ringan, maka aplikasi itu mudah didistribusikan. Mudah didistribusikan itu artinya mudah dikirim ke banyak VM gitu. Misalnya kita menjalankan Docker kontennya di atas VM gitu ya. Jadi kita bisa membuat server-server tambahan, kemudian aplikasinya tadi itu bisa di-run di semua VM tadi itu untuk menerima traffic yang lebih gede lagi gitu. Jadi misal user kita bertambah gitu ya. Nah itu bisa kita bikin yang namanya itu misal auto scaling gitu ya. Misal kita udah tambahin untuk nambah servernya, nambah jumlah servernya secara otomatis gitu ya. Pakai Docker misalnya atau pakai yang lain. Ini ada umumnya pakai Kubernetes ya. Jadi yang paling sering kita dengar adalah Kubernetes. Tapi sebenarnya di Docker sendiri juga ada platform untuk nge-manage banyak kontainer ya. Atau yang namanya itu container orchestration gitu. Yang namanya Docker Swarm gitu. Nah, jadi kita lebih cepat untuk ngedeploynya, ngerollbacknya, kemudian kita juga lebih tanggap ya dalam menghadapi request yang tiba-tiba naik gitu. Karena kalau request yang tiba-tiba naik tadi itu nggak kita handle, nggak kita tambah servernya, maka aplikasi kita bisa down gitu. Ketika down, maka bakal mengurangi kepercayaan pelanggan gitulah istilahnya gitu ya. Dan akhirnya pelanggan males pakai aplikasi kita dan akhirnya pemasukan ke perusahaan kita juga berkurang misalnya kayak gitu ya impact-nya. Nah sekarang mari kita coba untuk menjalankan beberapa komen menggunakan Docker ya. Jadi ini aku bakal share screen entire screen. Oke. Jadi ini nah ini kalau misal nggak kelihatan bisa info aja ya. Jadi aku akan menjalankan sebuah kontainer Redis misalnya. Di komennya adalah Docker run. Kayaknya tadi ada yang nggak ada. Kepencet kayaknya. Oh, oke. Jadi aku bakal mencoba untuk menjalankan Redis misalnya. Jadi komennya adalah Docker run Redis misalnya. Nah ini bakal mendownload image-nya dulu gitu ya. Full image-nya gitu. Full itu artinya ngedownload dari
somewhere gitu ya. Nanti bakal tak jelasin dari mana gitu. Nah, ini udah jadi Redis-nya. Jadi sesimpel itu. Daripada kita nginstal OS, nginstal Redis, kemudian nge-start sistem CTL start Redis gitu ya. Itu kan lumayan lama ya. Nah, sedangkan kalau pakai Docker kita tinggal ngeran command yang sama, Docker run Redis, baik itu di komputer kita maupun di cloud maupun di VM yang ada di uh, server production kita gitu ya. Command-nya itu sama, Docker run apa-apa gitu ya, apa-apa. Ini udah standar dari command-nya gitu. Coba jalankan lagi ya. Nah, udah jadi Redis-nya. Jadi cuman sesimpel itu, secepat itu untuk nge-start sebuah Redis server. Tentunya ini cuman buat demo aja, jadi aku nggak nge-config apapun, tapi ini cuman ngedemokan seberapa cepat menggunakan kontainer. Ini Redis-nya udah jadi. Mungkin next time kita butuh Postgres gitu ya, Postgres versi 16.9 misalnya. Ya udah kita tinggal Docker run, namanya apa, Postgres, terus kemudian versi berapa gitu ya. Kebetulan aku mau menjalankan Postgres versi 16.9 gitu. Nah, seperti sebelumnya ya, jadi ini bakal ngedownload dulu Postgres-nya. Setelah di-download, dia bakal langsung nge-run Postgres-nya gitu. Ini lumayan besar sih Postgres-nya, sekitar 200-an mega kayak. Nah, tentunya ini apa namanya, berhubungan dengan kecepatan network kita ya. Jadi kebetulan di tempatku ini pakai WiFi 30 Mbps. Jadi lumayan menunggu, tapi nggak selama itu dibanding apa namanya, menjalankan VM gitu ya. Nah, ini sebenarnya Postgres-nya udah running ya. Tapi kita bakal ngelihat ini, error ini, karena kita perlu specify Postgres password ini. Misal kita tambahin aja Postgres password, misalnya itu password Vertical misalnya. Nah, ini udah ready Postgres-nya. Jadi sesimpel itu. Nah, nggak perlu sesusah apa ya, install Postgres di VM itu kan biasanya nggak susah ya. Kalau misal aku mau ngejalankan Postgres yang versi lain ya, sini Postgres-nya tak ganti Postgres 15 gitu. Misal aku udah nggak terlalu suka pakai Postgres 16 gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ganti tag-nya aja, tinggal ganti versinya aja. Kalau misal di VM biasanya kan Postgres yang 16 harus di uninstall dulu ya, biar si Postgres versi yang lain itu bisa running gitu, biar nggak konflik gitu. Nah, kalau pakai Docker kita bebas-bebas aja, nggak perlu uninstall Postgres yang lama gitu ya. Tinggal ganti tag-nya aja udah running Postgres-nya. Atau yang lain misalnya Nginx atau Apache gitu ya, atau apapun WordPress, terus Elasticsearch, kemudian apalagi gitu ya, itu bakal bisa dijalankan dalam beberapa detik aja gitu. Ya udah, ini Postgres 15. Terus misal aku mau rollback lagi ke Postgres 16, ya udah tinggal ganti tagnya aja. Nah, udah running lagi Postgres 16 gitu ya. Jadi sesimpel itu, secepat itu. Untuk deployment bisa lebih cepat lagi gitu. Kita menggunakan kontainer gitu. Oke, aku share screen lagi yang di PPT. Ya, itu beberapa komen dasar Docker ya. Ada Dockeran gitu misalnya. Nah, ini beberapa penjelasan singkat ya, apa yang barusan terjadi gitu. Karena dia aku menjalankan komen Dockeran ya. Jadi Dockeran itu dia sebenarnya di balik layar itu bakal berkomunikasi dengan yang namanya itu Docker host. Docker host itu adalah sebuah server atau komputer tempat di mana si Docker daemon, ya ada Docker daemon ya, itu berjalan gitu. Jadi tugasnya Docker daemon adalah dia yang bekerja, dia yang nge-pull image-nya, nge-download image-nya, menjalankan kontainernya. Ya ibaratnya seperti hypervisor yang ada di VM gitu ya. Jadi di balik layar itu ada Docker daemon. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya Docker Registry. Jadi Docker Registry itu adalah sebuah gudang tempat di mana image tadi itu disimpan. Jadi kayak tadi kan menjalankan Redis, Postgres gitu ya. Nah, itu dari mana asalnya itu? Nah, asalnya itu dari registry tadi itu. Jadi sebenarnya di luar sana itu ada semacam gudang gitu yang publicly available, bisa kita download, bisa kita buka.
Itu terus kemudian kita cari apa yang kita butuhkan. Misal butuh Redis, butuh Postgres gitu ya. Kemudian bisa dijalankan di komputer kita gitu. Docker daemon bakal ngedownload tadi itu Redis dari registry, di-download ke komputer atau ke VM kita, tempat di mana Docker host tadi berjalan. Kemudian setelah di-download, dijalankan menjadi sebuah kontainer. Gitu ya. Jadi berlaku juga untuk command yang lain ya. Ada Docker pull, Docker run, Docker build, sama aja. Cuman bedanya adalah Docker pull ini cuma ngedownload image-nya aja, tapi nggak dijalankan sebagai kontainer, jadi cuma di-download aja. Terus kemudian ada Docker build, ini yang sering kita gunakan untuk nge-build aplikasi kita gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah Docker image yang custom misalnya yang berisi aplikasi kita sendiri itu bakal menggunakan command Docker build. Oh ya, ini yang klien ya, ini belum tak jelasin. Jadi klien itu tempat di mana kita menjalankan komennya. Jadi kalau kita menjalankan komen tadi itu di terminal misalnya, sebenarnya kita itu nuliskan komennya itu di Docker client, terus kemudian di forward ke Docker host ini. Jadi Docker itu arsitekturnya client server kayak gini. Nah, klien ini juga bisa berkomunikasi di Docker host selain komputer kita gitu ya. Jadi nanti ada komennya, tambahan komen apa gitu, biar bisa berkomunikasi dengan Docker host yang lain gitu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sebagai developer, bagaimana cara membuat image gitu ya. Nah, jadi yang pertama, kita bakal membuat sebuah instruksi. Jadi kan kita mau mengemas aplikasinya gitu ya. Kita perlu membuat instruksi gimana caranya mengemas aplikasi tadi itu. Sama menginstal dependensinya apa aja gitu ya. Jadi contohnya di sini, aku mau pakai Golang versi 1.21 gitu. Kemudian komen-komen yang dilakukan adalah misal ini nge-build apa namanya aplikasinya, kemudian nanti bakal dijalankan di sini gitu. Terus komennya apa? Misalnya ini aku memanggil /app/server itu artinya memanggil binary atau apa ya script untuk menjalankan aplikasi Golang tadi itu. Intinya kayak gitu. Jadi ini namanya Docker file, sebuah instruksi yang bisa kita bikin untuk ngasih tahu si Dockernya itu gimana cara nge-build image kita gitu. Jadi ini ngebuat sebuah container image gitu. Untuk aplikasi yang lain harusnya mirip-mirip ya, kayak PHP atau apa namanya Node.js. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau cara nge-build-nya masing-masing gitu. Jadi bakal berbeda sih. Nah, kemudian nanti ketika image-nya udah jadi itu bisa di-upload ke sebuah repository. Tadi itu ya, registry gitu ya, Docker registry gitu. Siapapun yang bisa mengakses repository tersebut itu bisa ngedownload image-nya gitu dan menjalankan kontainernya gitu. Jadi registry-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya Docker Hub ya. Ini suatu registry yang disediakan oleh Docker sendiri gitu. Namanya itu Docker Hub. Nah, di sini kita bisa mencari image apapun yang kita butuhkan. Jadi misal kita butuh Redis gitu. Ini ada Redis. Kemudian kita bisa memilih versi mana. Ini ada supported text. Ada apa namanya versi 8, versi 7 dan seterusnya gitu. Versi 6 sesuai dengan kita butuhkan. Atau mungkin kita butuh Postgres. Jadi tinggal cari aja Postgres gitu. Terus ini ada banyak sekali Postgres-nya. Berarti 13, 15, 16 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Seperti itu. Jadi Docker filenya tadi seperti ini. Kemudian langsung aja kita coba kali ya. Oke. Entire screen. Nah ini aku tunjukin kalau mau menjalankan bakal mengemas suatu aplikasi PHP gitu ya. Kita balik lagi ke PHP. Jadi aku punya file, anggap aja ini source code-nya, indeks PHP ini cuma source code ya. Terus di dalamnya cuma sederhana aja, cuma ada heading sama ada PHP info gitu doang. Terus aplikasinya ini butuh PHP versi 81 misalnya. Jadi kita pilih PHP versi 81, terus di dalamnya juga udah ada Apache-nya gitu biar kita lebih mudah aja. Terus kita copy ini source code-nya ke dalam image-nya tadi, ke dalam image ini gitu ya. Jadi ini instruksinya. Kalau misal kita punya instruksi lain ya tinggal ditambahin aja ya. Misal kita mau menjalankan command apa gitu ya, run composer install misalnya ya.
dan seterusnya gitu ya. Pastikan komposer ini udah ada di dalam image-nya ini, base image-nya gitu. Atau template-nya lah. Kita biasanya kenal template VM lah gitu ya biasanya. Nah, terus kemudian kalau kita udah bikin apa namanya Docker file-nya atau instruksinya, kita bisa menjalankan build-nya itu pakai Docker build maintain. Ini buat ngasih namanya misalnya nama repositorinya yang ada di Docker Hub. Jadi yang ada di sini. Nah, ini misalnya aku mau nge-push ke repositori. Repositori yang di sini tuh anggap aja kayak nama di GitHub gitu ya. Biasanya kan ada repositori GitHub gitu ya. Ya, intinya sama yaitu ngasih nama. Misal slash apa tadi? Hello PHP. Udah gitu dong. Nah, ini udah nge-build terus udah jadi apa namanya kontainernya gitu. Image-nya, sorry. Image-nya. Jadi coba kita jalankan docker run nama image-nya tadi itu hello PHP. Oh, bentar, ini ada portnya. Jadi aplikasinya itu berjalan di port 80. Mungkin next time bisa diadakan ini ya, kayak workshop atau hands-on yang lebih detail terkait cara nge-build image-nya atau belajar Docker komen-komennya gitu ya. Karena malam ini lebih banyak teorinya sih, jadi nggak terlalu tak jelasin juga ini komen apa gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Nah, ini aplikasi yang udah dijalankan menggunakan kontainer. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di source code-nya. Ini cuma ada hello from PHP, terus ada PHP info gitu ya. Ini pakai versi 8132 gitu. Nah, ini udah jadi aplikasinya gitu ya. Udah di dalam Docker container ini. Nah, kemudian misal ini aplikasinya udah develop di lokal gitu ya. Ini si developernya udah nge-build, udah aman, nggak ada error gitu ya. Terus kita mau jalankan di sebuah VM misalnya gitu ya. Nah, ini aku udah nyiapin satu VM. Ini aku pakai untuk developmentnya, anggap aja aku pakai Ubuntu ya. Sorry, Debian. Jadi ini komputerku pakai Debian. Kemudian aku mau ngedeploy aplikasinya itu ke Fedora misalnya. Nah, dulu kan kalau pakai VM kan susah banget itu. Beda OS gitu ya. Perlu install aplikasinya, itu komen-komennya juga bakal beda. Kalau misal Debian pakai apt, kalau pakai Fedora itu pakai DNF misalnya. Nah, kalau pakai Docker, komennya itu udah standar. Jadi, misal ini aku pakai Vagrant untuk bikin apa namanya VM-nya, jadi pakai Fedora. Jadi kalau hostname CTL ini udah pakai Fedora. Terus yang perlu dilakukan adalah menginstal Docker engine-nya, gitu. Sama-sama pakai Docker engine. Kalau udah terinstall ya tinggal dijalankan Docker run, komennya sama. Terus hello PHP. Oke, ini portnya lupa lagi. MP 80. Nah, terus coba kita buka aja aplikasinya di VM tadi itu yang udah di deploy. Nah, isinya sama, konsisten. Jadi sama-sama pakai 8132. Ini mungkin tak side by side gini ya. Yang kanan itu adalah yang dari VM, yang kiri adalah yang dari lokal PC, lokal development ya. Sama, PHP versinya 8132, terus kemudian isinya juga sama. Terus kemudian mungkin kalau di PHP ada ini apa namanya? PHP extension ya. Nah, itu bakal sama persis, artinya semuanya baik di lokal maupun di VM maupun di tempat lain, semuanya itu bakal konsisten karena semuanya udah keinstall, udah ke-pack di dalam Docker image tadi itu. Jadi ketika dijalankan, isinya bakal sama gitu, bakal konsisten gitu. Nah, itu kemudian pakai Docker terutama kalau kita lagi nge-develop gitu ya. Oke, itu bagian build-nya. Dan yang terakhir penutup aja. Nah, yang terakhir adalah ini yang perlu diperhatikan. Docker itu membutuhkan Linux ya. Jadi di balik layar Docker itu menggunakan yang namanya itu cgroup sama namespace. Ini cuma FYI aja sih. Enggak terlalu apa namanya. Ketika kita memaintain Docker server kita nggak terlalu apa namanya tak perlu memperhatikan hal yang kecil gini. Tapi nice to know ya. Jadi di balik layar si Docker itu bakal menggunakan beberapa
fitur kernel yang hanya disediakan oleh Linux. Jadi ada dua fitur yaitu namespace sama si group. Yang namespace itu bertugas untuk mengisolasi ini mengisolasi kontainer agar tidak menggunakan fitur atau resource yang bukan haknya gitu ya. Jadi misalnya dia bakal membatasi file system atau file-file apa aja yang boleh dilihat oleh suatu kontainer gitu. Jadi kontainer itu nggak boleh melihat file-file dari hostnya atau dari VM-nya atau dari komputernya gitu ya. Terus dia juga nggak boleh lihat file-file antar kontainer, jadi nggak boleh ngintip gitu ya. Dia intinya namespace bertugas untuk mengisolasi kontainer gitu. Terus kemudian ada yang namanya si groups. Nah, si groups itu mengatur seberapa besar resource yang bisa digunakan oleh kontainer. Jadi kontainer itu kalau kita perhatiin sebenarnya cuma proses yang jalan di atas Docker Engine gitu ya. Jadi kayak kita menjalankan Chrome misalnya kalau pakai Windows ya, di Chrome kemudian kita buka Task Manager gitu sebenarnya ya bentuknya proses gitu doang. Nah, si groups itu mengatur seberapa besar resource bisa digunakan. Jadi misal seberapa besar CPU-nya, seberapa besar memorinya, kemudian I/O dan sebagainya itu diatur oleh si groups. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Jadi ada dua orang itu lagi apa namanya ngebuk hotel gitu ya. Nah, ini ada resepsionisnya atau kernelnya gitu. Kalau di OS ada kernel. Kernel itu suatu software yang dia berkomunikasi antara OS dengan hardware-nya gitu ya. Jadi dia yang memastikan bahwa OS-nya itu atau software-nya itu bekerja dengan baik dengan hardware-nya gitu. Nah, si kernel tadi itu mengatur misal seberapa besar kamarnya itu diatur oleh si group. Sedangkan fasilitasnya itu diatur oleh namespace. Nah, itulah mengapa ketika kita menggunakan Windows, itu tetap kita harus menggunakan WSL atau Hyper-V ya, ketika menggunakan Docker. Jadi kalau teman-teman mau install Docker Engine di Windows, itu diharuskan menginstal salah satu ya. Jadi menurutku better WSL karena dia lebih cepat untuk startingnya. Sedangkan Hyper-V, nanti si Docker desktop ya, kalau di Windows itu Docker desktop ya, dia bakal menjalankan sebuah VM di dalam Hyper-V. VM Linux gitu. Jadi agak lebih lambat lah ketika nge-startnya itu dibanding menggunakan WSL. Nah, sedangkan kalau kita udah menggunakan Linux kayak Debian atau pakai Fedora dan sebagainya di OS komputer kita nggak perlu install WSL atau Hyper-V karena memang nggak ada sih. Nggak perlu VirtualBox juga gitu. Kita langsung install aja Docker Engine-nya itu udah running karena by default OS kita itu udah nge-provide Linux kernelnya gitu. Nah, itu aja sih untuk sharing malam hari ini ya. Jadi lebih ke pengenalan basic dan so far lebih banyak teorinya dibanding hands-on-nya. Mungkin next time kalau lebih banyak waktu bisa apa namanya hands-on lagi gitu. Selanjutnya bisa ke sesi tanya jawab. Mungkin dikembalikan lagi ke Mbak Nita. Oke, thank you Mas Saifuddin. Ini jujur untuk aku yang pernah pakai DevOps, pakai Docker, ini sangat. Jadi aku waktu itu pakai Docker bener-bener learning by doing aja, dan nggak tahu awalnya kayak gimana. Kayak tadi kan ada beberapa poin-poin yang sangat menarik ya buatku, terutama yang evolusi dari VM ke kontainer kayak gimana dan lain-lain gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Wah, udah banyak pertanyaan aja nih. Coba dari atas dulu kali ya. Jadi ada yang nanya nih Mas, katanya kapan kita harus pakai kontainer dan kapan kita harus pakai VM? Oke, pertanyaan menarik sih. Soalnya dua-duanya sebenarnya juga virtualisasi ya, cuman beda level aja. Kalau virtualisasi itu ya itu mengabstraksi hardware, sedangkan kalau kontainer itu mengabstraksi proses atau OS-nya gitu. Nah, kalau menurutku sendiri, kalau misal kebutuhan kita itu menginstal sesuatu yang kompleks banget gitu ya. Jadi misal kita mau ngejalanin apa ya? Aku terlalu jauh sih ngebayanginnya. Kayak anggap aja Mikrotik OS gitu ya. Kan nggak mungkin di dalam kontainer ya. Karena si Mikrotik butuh hardware-nya gitu. Nah, ketika hal-hal yang custom banget kayak gitu, terutama dia yang butuh kernel. Nah, aku bingung menjelasin karena terlalu kompleks sih. Ketika use case-nya itu terlalu kompleks, maka gunakan VM. Tapi ketika use case-nya itu cuma simbol-simbol doang, menjalankan aplikasi, kemudian menjalankan apa namanya
testingan-testingan misal kayak kita mau mencoba Grafana atau Prometheus gitu ya. Nah, yang simpel-simpel gitu doang atau web service biasanya ya, itu bisa pakai kontainer gitu daripada pakai virtualisasi gitu. Biasanya cuman gitu sih role-nya sih. Karena salah satu hal limitasi dari kontainer atau Docker adalah dia nggak punya kernel sendiri. Sedangkan virtualisasi itu punya kernel sendiri. Mungkin ya kernel karena kita nggak punya kernel sendiri, maka fitur yang ada di dalam kontainer itu sangat terbatas gitu. Intinya kayak gitu. Oke, thank you Mas. Nah, ini ada pertanyaan kedua, tapi menurutku ini cukup relate dengan pertanyaan pertama ya. Nah, dan ini pun aku agak penasaran nih Mas, karena aku tuh sempat kerja di beberapa perusahaan, dan kebetulan ada yang udah implementasi Docker, ada yang belum. Nah, jadi ada yang nanya nih, apakah semua perusahaan itu perlu untuk pakai Docker atau enggak gitu? Gimana nih? Oke. Kalau pertanyaannya gitu, berarti menurutku dikembalikan lagi ke perusahaan ya, kebutuhannya kayak apa gitu. Jadi kalau misal kita kebutuhannya simpel-simpel aja, cuman web service, kemudian API dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita butuh sesuatu yang lebih cepat, lebih mudah di maintain dan sebagainya. Terus mungkin ada apa namanya requirement terkait security dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan kapan bisa menggunakan, kapan enggak gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang dia itu agak strict ya. Jadi misal nggak mau menambah komponen baru karena itu harus diaudit dulu atau harus dicek dulu dalamnya kayak apa gitu ya. Akhirnya mereka lebih menggunakan VM konvensional gitu. Nah, tapi kalau misal kita butuhnya yang startup kan biasanya butuh yang cepat banget gitu ya. Development cepat, dan seterusnya. Butuh scaling yang cepat juga. Yang kalau cepat-cepat gitu, mending Docker aja gitu, kontainer aja gitu. Oke. Nah, Mas, ini sebenarnya dari aku ya, ada tambahan relate dengan yang tadi. Jadi Boleh. katakanlah ini perusahaan company yang baru ya. Nah, terus anggaplah dia pakai cloud, terus kayak ya cloud yang lumayan lah ya cost-nya. Jadi dia tuh coba untuk seminimal mungkin. Jadi kayak satu server atau satu EC2 itu dia pakai yang paling minim banget. Nah, ngakalinnya dia tuh pakai Docker, Mas. Nah, sayangnya itu ada isu misalkan memori di Docker-nya tuh nggak cukup karena datanya terlalu banyak. Nah, itu kayak gimana kalau kayak gitu? Nah, memori ini maksudnya Memori Docker-nya? RAM-nya? Memori RAM-nya? Iya, kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, ya ini bisa jadi konsiderasi juga ya. Jadi karena kita nambahin satu layer lagi kan tadi ada OS di atasnya OS ada Docker Engine ya. Nah, itu juga bisa memakan memori juga. Jadi misalnya si Docker Daemon-nya itu butuh sekitar 100 sampai 500 mega lah. Enggak sampai sih 500, paling 300-an lah. 300 mega gitu untuk Docker Daemon-nya sendiri gitu. Nah, itu juga bakal berpengaruh juga karena kalau misal kita hemat banget gitu ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngasih budget gede gitu, ya kita bisa pakai non Docker, nggak pakai Docker gitu juga nggak apa-apa. Aku juga sendiri baru inget sih beberapa waktu lalu juga sewa VPS dan itu VPS-nya kecil banget. Ketika kita install Docker itu CPU usage-nya sama memori usage-nya juga naik gitu. Jadi oh iya ini bisa jadi perhitungan juga gitu. Daripada kita nginstal nambahin ini ya memori gitu ya, memori usage gitu. Itu bisa jadi tanpa Docker juga boleh gitu. Atau yang lain adalah misal aplikasinya sulit dibikin kontainer gitu ya. Jadi kita misal aplikasinya itu legacy atau udah old banget gitu ya. Nah, itu bisa juga nggak usah diutak-atik pakai Docker misalnya gitu ya. Yang udah running biarin lah running gitu ya kalau ya kayak gitu. Oke, thank you Mas untuk jawabannya. Kita lanjut ke yang nanya anonimus lagi nih. Nah, ini cukup menarik juga. Katanya apa bedanya Docker Swarm sama Kubernetes gitu. Dan use case apa yang kita harus pakai ketika ini cocoknya pakai Kubernetes, ini cocoknya pakai Docker gitu. Oke, pertanyaan menarik itu ketika kita udah mengenal container orchestration ya. Biasanya kalau kita udah belajar Docker, biasanya diarahkan ke Docker Swarm gitu. Kita mengenal Docker Swarm juga. Jadi kalau Docker biasa
itu kan standalone server ya. Standalone itu berarti cuma satu servernya. Dia bisa menjalankan satu VM, kita menjalankan kontainer di atas satu VM gitu ya. Terus kemudian kalau mau scaling ya rada susah karena cuma sendirian VM-nya gitu. Nah, sehingga muncul yang namanya Docker Swarm. Docker Swarm itu berarti kita bisa menggabungkan beberapa VM gitu ya. Biar bisa bekerja bareng, kemudian si Docker itu bisa mengalokasikan kontainer-kontainernya tadi itu ke VM mana yang cocok gitu. Misalnya VM yang resource usage masih kecil, kemudian atau ada kriteria yang lain gitu ya. Nah, itu Docker Swarm. Jadi apa namanya? Fitur sendiri dari Dockernya gitu. Tapi Docker Swarm itu nggak terlalu populer karena limitasi fitur gitu. Jadi fiturnya nggak se fleksibel ketika kita menggunakan Kubernetes gitu. Nah, jadi biasanya umumnya orang-orang itu nge-skip Docker Swarm karena fiturnya nggak terlalu banyak gitu. Terus kemudian langsung ke Kubernetes biasanya. Cuman Kubernetes ini gapnya lumayan lumayan jauh ya. Jadi Kubernetes itu kadang nggak sesimpel itu untuk nge-manage-nya ya. Jadi kadang juga rada overkill, kadang juga rada terlalu kompleks dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih prefer ke Kubernetes langsung, walaupun kompleks, tapi at least kita nggak apa namanya nggak kesulitan nyari referensi gitu, karena sebagian besar orang itu langsung ke Kubernetes gitu. Jadi kalau nyari referensi ya kebanyakan Kubernetes, kalau Docker Swarm itu jarang juga gitu. Mungkin Mbak Nita ada pengalaman menggunakan Docker Swarm? Kalau aku sendiri sih enggak ya. Sama Mas, jadi aku langsung loncat sebenarnya ke Kubernetes. Tapi kebetulan aku sempat ada isu waktu itu, dan mungkin karena akunya kurang terlalu paham Kubernetes ya, jadi agak kewalahan di situ sih untuk manage ketika ada isunya, gitu. Agak susah ya Kubernetes itu. Tapi kalau udah menguasai, sebenarnya dia itu enak banget. Dia Kubernetes itu bisa berkomunikasi langsung dengan cloud provider kita gitu. Misalnya, oh ini workload-nya atau beban kerjanya udah tinggi, kita perlu nambah server, maka si Kubernetes bakal nambah server lagi gitu. Otomatis gitu, dia bakal nambahin VM, bakal integrasi langsung dengan si cloud providernya gitu. Sedangkan kalau pakai Docker Swarm, setauku belum sampai sejauh itu ya. Jadi lebih ke orkestrasinya aja, tapi integrasi dengan cloud-nya, kemudian ada apa lagi ya? Fitur-fitur lain itu belum ada di Docker Swarm gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke next question ya, Mas. Ya, Nah, ya. ini masih relate nih sama yang sebelumnya. Jadi aku sambung-sambungin aja ya. Jadi ini ada yang nanya, katanya, jadi Docker ini tuh cocoknya buat environment apa nih? Apakah bisa buat production sama dev juga atau gak usah, gak cocok, misalkan kayak gimana, Mas? Nah, kalau aku sendiri biar jadi Docker itu nggak ada limitasi bisa dipakai di environment apa gitu ya. Menurutku malah better jika dipakai di semuanya gitu, di production, di staging, development dan sebagainya dipakai semua, pakai Docker, sama-sama pakai Docker gitu. Agar semuanya itu konsisten dan gampang gitu ya. Karena kalau misal kita cuma pakai Dockernya itu di development, maka ketika deployment, ketika kita nge-push kodenya ke prod, bisa jadi nggak konsisten hasilnya gitu ya. Karena kita udah terbiasa pakai Docker gitu. Kemudian konfigurasinya juga bakal beda lagi karena ya kontainer, satunya VM. Sedangkan VM itu butuh konfigurasi yang agak kompleks gitu ya. Yang itu semakin besar kemungkinan konfigurasinya bakal beda lagi gitu. Jadi menurutku better dipakai di semuanya gitu. Aku sendiri pakai Docker di production ya. Dan so far nggak ada masalah, malah lebih enak lagi untuk memaintainnya gitu. Terutama kalau misal ada kebutuhan untuk upgrade OS. Jadi misalnya OS Ubuntu 20 misalnya udah deprecated atau udah EOL misalnya, end of life gitu. Nah, ketika kita upgrade ke Ubuntu 24, terus kita nggak pakai kontainer, yang sering terjadi adalah aplikasinya berhenti berjalan karena library atau dependensinya itu udah nggak ada di versi yang OS selanjutnya gitu. Itu yang sering banget aku temui aku sendiri gitu. Nah, itu lebih enak kalau pakai Docker karena kontainernya itu nggak terpengaruh ketika kita upgrade OS gitu kalau pakai kontainer ya. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi yang relate sama mungkin tadi sempat di-mention sama Mas Faudin ya. Jadi kan Mas Faudin itu sempat pakai Docker untuk production kan.
Nah, Hmm. katanya di sini apakah aman tuh pakai Docker buat di production? Ini pertanyaan dariku juga itu beres. Hmm. Sebenarnya aman ini juga banyak banyak hal yang dimaksud aman ya. Maksudnya aman secara security, cyber security-nya, eh, atau aman datanya misalnya, atau aman apalagi gitu kan ada banyak ya. Nah, kalau menurutku ketika kita mau mengadopsi sesuatu di production itu better dites dulu di development. Pastinya semuanya bakal tes ya. Kan kita bakal nyoba-nyoba dulu lah. Kita kenalan dulu sama Docker, kemudian kita misal hardening hardening Dockernya, kita cari tahu gimana cara ngamanin si Docker daemon-nya sendiri atau Docker image yang kita buat, kemudian cara menjalankan yang dengan aman itu gimana, misalnya datanya biar nggak hilang itu gimana gitu ya. Terus misal ada masalah itu harus gimana gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ke production itu nggak masalah kalau kita nyoba dulu di development, dan nyobanya itu dalam waktu yang lama itu nggak masalah. Jadi karena kita udah nyoba lama, kita udah terbiasa, terus ketika ada isu kita nggak panik gitu ya, karena udah sering kejadian di development, maka kita bisa bilang pede aja kalau masuk ke production gitu ya. Dan kita gradually changes, maksudnya nyoba di produksinya itu nggak langsung semuanya diganti Docker gitu nggak, tapi bisa kita mulai dari komponen-komponen yang nggak kritikal gitu. Jadi misal cuman service A yang nggak terlalu penting-penting banget gitu ya, bisa kita coba adopsi pakai Docker. Ketika normal, misal seminggu normal nggak ada masalah, kita move ke next service gitu ya, dipindah ke Docker dan seterusnya gitu. Kecil-kecil aja, pelan-pelan aja gitu. Ya, setuju. Pelan tapi pasti. Pelan-pelan aja gitu. Nah, kebetulan teman-teman terkait security ini sempat dari DevOps Focus Group itu bahas sebelumnya dan bisa cek di YouTube kita ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Jadi, oke, ini mungkin ya. Katanya apa ada standar atau template untuk memudahkan kita ngebuat Docker file di masing-masing bahasa pemrograman gitu? Gimana, Mas? Kalau standar sih aku belum, nggak ada standarnya sih. Sebenarnya itu ya sesuai dengan instruksi dari developernya sih. Jadi biasanya kalau aku mau bikin sebuah container image itu komunikasi dengan developernya. Ini cara nge-build-nya gimana, cara nge-run-nya gimana, terus cara make sure aplikasinya jalan normal atau enggak dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus komunikasi dengan pembuatnya gitu, developernya gitu. Nah, kalau Docker file-nya sendiri biasanya itu di GitHub itu ada banyak contohnya kayak gini. Salah ini. Jadi biasanya pakai kata kunci awesome gini, Docker file misalnya atau Docker gitu ya. Nah, itu biasanya muncul beberapa repositori yang menarik untuk kita baca ya. Jadi ini beberapa hal untuk menggunakan kontainer, misalnya kita bisa belajar orchestration atau reserve proxy, ada security juga, terus ada Docker file ini misalnya. Ini ada beberapa contoh Docker file generator misalnya, Docker file project dan seterusnya gitu, yang bisa kita contoh ya untuk nge-build aplikasi kita gitu. Tapi tentu saja perlu komunikasi dengan developernya gitu. Kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Nah, untuk membuat Docker file-nya sendiri, selain dari developer, komunikasi dengan developer, kita juga harus make sure si Docker file tadi itu aman dan image yang kita buat itu juga aman gitu. Nah, itu caranya gimana? Mungkin next time bisa dibahas ya. Atau nggak ada rekamannya ya. Waktu itu di MCC ada ini sih, sesi untuk membahas security Docker gitu ya. Tapi karena eventnya offline jadi nggak ada rekamannya gitu. Ya, mungkin bisa ntar kita bikin ya, Mas El. Yang online. Siap. Kita biasanya itu setelah workshop itu biasanya ada versi online demo gitu kan, Din ya. Kemarin itu cuman karena setelah kita bikinnya pas puasa, jadi kayak nggak ada waktu untuk bikin demo. Next time lah ya. Iya. Soalnya kemarin yang di Jakarta itu habis kita bikin yang offline workshop yang Kubernetes KickOps, itu kita juga bikin demo online. Nah, ini kemarin belum sempat karena keburu lebaran gitu. Nanti kita bikin lah. Aku rasa itu dulu topiknya menarik banget yang di
Malang itu. Oke. Oke, mungkin ini satu lagi ya, Mas cukup Saiful. apa sih? Ini cukup sih Iya, kayaknya. halo. Cukup Oh, cukup ya? Ya. Oke. Sebentar, aku Mungkin ada ini ya, titipan. kebetulan ada yang nanya ya, Mas El. Oke, Apa tuh? nanti lanjut aja yang tanya. Ini aku ada titipan sponsor sebentar di sini. Oke, siap. Ini aku sebetulnya udah bukan ke Mas Saiful ini lagi sih. Katanya ada yang nanya nih, apa ada grupnya ya, DevOps Fokus Group ini. Kebetulan untuk Instagramnya kita ada, tapi emang belum terlalu aktif ya, jadi belum ada konten-konten Ya, gitu kalau benar. nggak salah ya Mas El. Tapi sangat bisa untuk di-follow teman-teman di sini, tolong follow abis ini. Jadi Instagramnya DevOps Fokus Group, silahkan di-follow. Kayak gitu, dan kalau bisa habis sesi ini bisa tag juga, bisa update di story masing-masing, promoin lah biar jadi aktif gitu nanti. Dan juga ada grup di Discord-nya, ada juga di Telegram. Ya, benar banget. Kurang Kita lebih begitu ya, Mas El. ya, oke. Silakan, Mas El. Tadi membantu menjawab ya. Kita sekarang juga ada YouTube, ada Twitter, LinkedIn page kita juga ada. Nah, nantinya LinkedIn dan sosmed lain ini kita akan fokuskan untuk content creation. Jadi kita akan ada model Medium, kita akan ada kayak newsletter ya, newsletter tentang teknologi. Jadi nanti kita akan ada tim yang fokusnya itu research. Kita akan bikin event research bareng 1 minggu gitu. Nanti 5 peserta, 10 peserta. Nah, hasil research-nya itu dibentuk sebagai medium. Dan nanti kita akan taruh di LinkedIn page, kita ada LinkedIn page juga, kita akan taruh di Twitter dan lain sebagainya. Jadi sosmed boleh banget kalau mau di follow. Ini baru banget dibikin karena kita juga baru dapatin konten gitu. Itu ya teman-teman. Sama aku ini ada sedikit sponsor dari DFG sendiri. Jadi aku untuk teman-teman yang join ini aku kasih sedikit bocoran. Kita akan ada satu event besar. Ini event terbesar DFG so far. Kita akan mengadakan event yang panjangnya sampai hampir 2 bulan. Nama eventnya adalah Deploy Camp. Ini aku share sebentar. Nah, ini ya. Nama eventnya adalah Deploy Camp. Ini kolaborasi antara DevOps Focus Group dengan pelajar data, yang nantinya fokus dari Deploy Camp ini adalah mini bootcamp sekaligus capstone project. Jadi kita nanti ada mini bootcamp yang isinya 4 agenda. Ini agenda webinarnya. Ada core concept of AI, gimana cara nge-build model, kemudian kita ada gimana cara deploy model ke Kubernetes, gimana cara deploy API ke Kubernetes, terus juga nanti kita ada best practice on building deployment untuk model. Kita juga terakhir adalah memilih ML tools untuk Kubernetes. Nah, ini ekspektasinya kita tuh nanti belajar menjadi ML Ops atau menjadi ML Engineer. Nah, ini nanti terbuka untuk umum, semuanya gratis. Semuanya boleh join, teman-teman juga bisa pilih, nanti pilih path DevOps atau pilih path machine learning itu boleh, tapi tetap bisa join, anggaplah teman-teman pilih path DevOps, tapi tetap bisa join yang di building AI dan machine learning itu tetap bisa join. Kemudian terakhir nanti itu kita akan ambil top 90, top 90 dari semua peserta dan kita akan grouping untuk capstone project. Nah, capstone project ini nanti teman-teman dikasih cluster Kubernetes, dikasih dataset untuk teman-teman belajar. Jadi ada datasetnya dari kami, dapat Kubernetes cluster juga. Nanti 3 tim terbaik ada hadiahnya. Hadiahnya ada cash, ada akses server, kemudian ada free Kubernetes certification untuk juara 1, dan juara 2, juara 3 nanti juga dapat voucher 50% untuk sertifikasi Kubernetes. Gitu. Jadi ini in total, kalau di total sini price pool-nya sampai di angka sekitar 25 atau 27 juta. Gitu. Jadi ya lumayan. Gitu. Dan ini agendanya akan dimulai 11 Juni sampai sekitar 30 Agustus. Jadi cukup panjang. Kita akan mulai buka di tanggal 2. Nanti kita akan mulai share di grup. Gitu. Jadi ini kenapa belum di-share sepenuhnya? Karena ini kita masih finalisasi untuk hadiah ini karena kemudian ada tambahan dan lain-lain. Gitu. Ini titipan sponsornya di sini aja. Nanti kita share lagi dengan detail di grup Discord dan Telegram sama di sosmed.
Gitu. Ini terbuka untuk umum, semuanya online. Nanti teman-teman bisa join. Gitu. Dari aku itu sih mungkin tambahannya. Thank you teman-teman. Back to Mbak Nita. Sama-sama Mas. Teman-teman yang join jangan lupa ya join juga di grup Discord, di grup Telegram kita. Linknya udah di-share belum ya? Tadi sempat aku share di atas. Nah, iya. Oke, jangan lupa join. Nanti ada banyak info di sana pokoknya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita ya, yang mungkin masih kosongan ya Mas El, dan OTW bakal diisi konten-kontennya sama tim yang terkait. Oke, kalau gitu kebetulan udah jam 20.15. Terima kasih banyak buat Mas Saifuddin untuk materi malam ini. Biasa aku malam ini merasa long weekendku sangat bermanfaat dan produktif, apalagi ya malam minggu kayak gini. Oke, thank you so much Mas Saifuddin dan Mas El. Malam Sabtu, ya. Mas Adi. Malam Sabtu. Oh iya benar nih. Ini tanda-tanda workaholic ini. Iya, aku kerja mulu ya Allah, meskipun libur ini explore terus. Nah itu teman-teman kalau jadi DevOps nanti jangan kaget yang pengen jadi DevOps ya, karena tidak sesantai itu kerjanya. Betul nggak Mas El? Aman. Nah, kalau udah aku rasa DevOps itu adalah satu kerjaan yang nggak boleh berhenti belajar. Jadi Sabtu Minggu dipakainya belajar sih. Gitu ya, Dit ya. Kayaknya aku sama saya ini dulu kita berawal di satu perusahaan yang sama, satu tim yang sama. Kita belajar jadi DevOps itu bareng-bareng juga. Sampai sekarang kita bikin komunitas ini juga awalnya sama, Dit ya. Nama grup kita di WhatsApp apa, Dit? Learn DevOps ya. Learning DevOps. Terus kita bikin lah. Jadi saya ini salah satu founder kita dulu bikin nama Learning DevOps. Nah, karena kita belajar sendiri berlima kurang seru, kita bikinlah komunitas rame-rame. Gitu. Jadi emang nggak pernah ada ujungnya lah untuk belajar teknologi gitu. Tapi sebenarnya Mas, ini ada salah satu persepsi yang mungkin agak salah mungkin ya menurutku. Jadi ada yang pernah bilang gini, Banita, kayaknya DevOps tuh kerjanya kayak based on kontrak aja ya. Jadi kayak kita setup automation udah selesai di cut gitu. Padahal nggak kayak gitu. Aku rasa DevOps itu kerjaannya sampai di saat dia sudah nggak kerja gitu ya. Jadi karena automation itu kan nggak cukup. Jadi habis automation pasti ada nanti kayak cost of sorry. Ya, aku rasa itu pekerjaannya nggak ada ujungnya sih DevOps itu. Mau diganti AI kayak gimana pun, siapa yang mau troubleshoot DNS, troubleshoot network kan, nggak sesimpel itu gitu. Jadi emang proses yang panjang dan ya masih lah 5 tahun ke depan masih aman nggak diganti AI ya. Semoga ya, amin. Tapi aku pernah punya salah satu isu waktu itu, aku agak lupa. Aku sempat nanya ke ChatGPT. Kebetulan itu aku agak pede, ChatGPT bisa jawab dengan betul karena yang premium plus. Tapi tetap jawabannya tuh agak ngaco. Iya, sepakat. Iya emang. Soalnya si DevOps sendiri juga perlu ini sih tahu buat nge-clarify jawabannya ChatGPT ngawur apa enggak gitu. Sepakat. Ntar disuruh nge-delete terus mau aja. Oke, kayaknya Mbak Nita putus networknya. Gak apa-apa. Dari aku mungkin itu ya teman-teman. Nanti recording akan di-share di grup setelah kita upload ke YouTube. Atau kalau yang udah subscribe, jangan lupa dinyalakan aja ini notification-nya. Nanti kita akan upload maksimal ya di hari Minggu lah. Gitu. Nanti aku share di grup. Din, aku nanti minta slide juga ya. Minta slide-nya. As always. Tak benerin dulu, slide-nya ada yang Oke, siap. Nah, gitu ya teman-teman dari aku mungkin itu aja. Mbak Nita ini masih putus-putus, nggak apa-apa. Ya udah, sampai bertemu di event selanjutnya. Mungkin minggu depan kayaknya karena Idul Adha kita mungkin skip lah. Di next season 2 minggu lagi demo 3-tier application tapi pakai Docker ya. Gimana? Oh iya. Ya kan kemarin kan non Docker.
Ya sekarang yang Ngelanjutin. lanjutin ya Docker gitu ya, 2 Ah. minggu lagi lah. Harinya nanti tentukan. Yes, Siap. yes. Ya udah, aman. Hmm. Tidak, thank you ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Thank you. Bye bye. Thank you semuanya. Terima kasih. Selamat malam.